Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdil qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وهذا من نفع به وبالعلوم وبكم بعلوم سائر الصالحين في دارنا امين. لا قال الحديث الخامس والعشرون عن عبد الصمد بن حسان قال كنت عند سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه اسمع منه الحديث فكنت في المسجد يوما وصليت المغرب معه فدخل البيت ثم خرج إلي وبيديه رغيف وعليه زبيب بقدر كف فاغتنمت خلوته وقلت رحمك الله لو انبسطت إلى الناس فيأتيك الشريف والوضيع والغني والفقير فيستمعون منك الحديث ويحملون عنك الحديث. فقال لسفيان أي الرجل عندك منشور أي الرجل عندك منصور قال قلت إمام ثقة مأمون قال فأي الرجل عندك إبراهيم النخعي قال قلت إمام من أئمة المسلمين قال فأي الرجل عندك علقمة وعبد الله بن مسعود قال قلت من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق جنات عدن دعا جبرائيل عليه السلام فقال له انطلق فانظر إلى ما خلق بعبادي وأوليائي قال فذهب جبرائيل عليه السلام يطوف في تلك الجنان فأشرقت إليه جارية من الحور العين من بعض تلك القصور فتبسمت إلى جبرائيل عليه السلام فضاءت جنات عدن من ضوء ثناياها فخر جبرائيل عليه السلام ساجدا فظن أنه من نور رب العزة فنادته يا أمين الله ارفع رأسك فنظر إليها فقال سبحان الذي خلقك فقالت الجارية يا أمين الله أتدري ممن خلقت قال لا قالت إن الله تعالى خلقني لمن آثر رضا الله على هوى نفسه. Hadirin sekalian, hadis yang ke-25 An Abdus Samad ibn Hassan. An Abdus Samad bin Hassan qala, dari Abdus Samad bin Hassan, dia berkata, kuntu ittisaf ma madha min zaman, dahulu kuntu inda Sufyan ats-Tsauri, dulu saya berada di dekat Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Indah ismun fi makanil hudur. Kuntu indah, dulu saya di dekat, pernah di sisi, pernah di dekat. Indah ini artinya banyak, lahu ma'anin katsira. Ada zarful zaman al-hudur, seperti wasaltu inda adzanil maghrib, aku tiba ketika azan maghrib. Atau lil milkiyah, ya, ta'tim majazan, indil hajah, aku mempunyai hajat, aku memiliki hajat, milkiyah. Ada juga bimakna dhon, ya, bimakna dhon, hadza ini menurut saya, ini menurut sangkaan saya, ya, indahu ilmun, ya, sangkaan saya dia mempunyai ilmu.
Jadi inda Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu asma'u minhu al-hadis. Saya mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri al-hadis, ya, yaitu hadis. Fakuntu fil masjid yauman, maka saya berada di masjid pada suatu hari, yauman, ya. Fi ba'di min al-ayyam. Fakuntu fil masjid yauman fa shalaitul maghriba, maka aku salat maghrib berjamaah ma'ahu, bersamanya. Fadakhala al-bait, lalu setelah menyelesaikan salat maghrib dia masuk ke dalam rumah. Tsumma kharaja ilayya, kemudian gak lama dia keluar. Kharaja ilayya, keluar menjumpai saya. Kharaja ila, menemui, menjumpai, ay laqiya bi. Tsumma kharaja ilayya wa biyadihi raghif, dan di tangannya terdapat apa? Raghif, roti. Wa alaihi, dan di atas roti tersebut zabib. Zabib itu ma juffifa minal inab, yang dikeringkan daripada anggur. Apa kalau ismis, ya. Wa biyadihi raghif wa alaihi zabib. Jadi roti yang di atasnya ada apa? Ismis. Biqadri kaffin, ya, biqadri kaff, seukuran telapak tangan, kaf, ya. Biqadri kaffin. Kufa kafak wa fukka fakak, kalau ulama, ya. Kufa kafak wa fukka fakak. Kufa, tahanlah, kafak, tangan kamu daripada menyakiti orang lain. Wa kufa, dan tutuplah, fakak, mulut kamu. Itu perkataan salaf. Kayak gitu aja bikin orang apa? Langsung taubat. Karena apa? Kalau misalkan ja'a min ahlil qulub dakhal bal. Kalau ucapan datang dari orang-orang yang mempunyai sanubari ahlil qulub, maka masuknya ke qulub lagi, hati lagi. Itu aja banyak yang nangis. Ngomong gitu doang. Ya, kufa, ya, kafak, wa fukka, fakak. Ya. Kalau diulang-ulang agak ribet juga ini. Nah, kufa, kafak, wa fukka, fakak. Ya. Terus biqadri kaffin, seukuran telapak tangan. Faqtanamtu hulwatahu. Di situ pakai kha apa ha? Huna bil ha wa bil kha. Kha. Allahumma ha. Kalau khulwah, ya, khulwah itu jarang. Kalau khulwah itu jarang. Khalwah, khalwatun, khalwatani, khalawat. Artinya apa? Menyembunyi. Khalwah, menyendiri. Apa namanya? Privasi. Kalau hulwah artinya manisan atau suatu yang manis. Faqtanamtu, iktanama yaktanimu, maka aku beruntung. Ya, faqtanamtu hulwatahu, pakai hak. Allahumma bil haq, laysa bil batil. Ya, hulwatahu, maka aku dapat merasakan apa? Hulwatahu, rasa manisnya daripada apa? Raghif tadi. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Orang kalau mendoakan saudaranya, maka malaikat katakan wa anta kadzalik. Fakultu rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, mengasihi kamu. Lawin basatta, ya, apabila kamu inbasatta, yanbas itu arti asalnya itu apa? Melebarkan. Tapi bermakna juga insyaraha, yansyari. Kalau kamu membuat senang ilan nas, kepada orang-orang, ya, maksudnya apa? Dengan sajian roti semacam ini, fayatika syarif, maka akan mendatangi kamu syarif, orang yang mulia. Wal wadi', orang yang hina. Wadi', orang yang hina. Wal ghani, orang yang kaya. Wal faqir, orang yang miskin. Sebenarnya orang kaya itu orang yang sudah gak butuh lagi sama manusia. Dia mengharap cuman sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita lihat dia orang kaya ternyata masih fakir. Kenapa? Karena dia masih butuh hajat sama, ya, harta lagi. Gak habis-habis hajatnya dia. Hajat bertemu hajat bertali-tali, hati sakit, batin sakit hingga mati.
Dan berapa banyak kita lihat juga ada orang fakir tapi sebenarnya dia kaya, ghani. Kenapa? Karena dengan hartanya itu dia merasa cukup. Makanya idza kunta da qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Idza kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu mempunyai hati yang qanaah, maka ya kamu sama seorang sultan yang memiliki dunia, semuanya itu sama. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki hati yang qanaah, yang menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fayatik asy-syarif wal wadi', maka akan mendatangi kepadamu asy-syarif, orang yang mulia, wal wadi', orang yang hina, wal ghani, ya, wal ghani, orang yang kaya, wal faqir, orang yang fakir. Fakir sama miskin beda. Kalau miskin hajatnya 10, dia mampunya cuma 8, 7, 8, 9, nggak sampai 10. Hajatnya dia setiap hari 100.000, tapi bisa cuma menghasilkan 70, 80, 90, nggak sampai target. Fakir lebih parah dari miskin. Ya, kalau fakir hajatnya 100, tapi dia cuma mampu sampai 50 doang atau di bawah itu namanya fakir. Fayatika syarif wal wadi wal ghani wal faqir. Fayastami'una minkal hadis, maka mereka akan mendengarkan darimu hadis. Wa yahmiluna ankal hadis, dan membawa hadis itu dari kamu. Faqala li Sufyan, maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya, Sufyan Ats-Tsauri adalah imam kabir, ya, imam, seorang tokoh yang besar, sufi, faqih. Faqala li Sufyan, ayyur rajuli indaka, ayyur rajuli indaka, orang macam apa menurut kamu? Nah, ini indaka itu rahyuka. Jadi indaka banyak arti. Ya, faqala li Sufyan ayyur rajuli indaka, menurut kamu, ya, Mansur, Imam Mansur. Ya. Faqala li Sufyan, maka ya Imam Sufyan Tsauri berkata kepadaku, ayyur rajuli indaka Mansur, orang seperti apa Mansur itu? Apa pendapat kamu tentang Imam Mansur? Qala, maka Abdus Somad, ini Syekh Abdus Somad, beliau menjawab, qultu imamun fiqhatun ma'mun. Beliau itu adalah imam yang terpercaya lagi dipercaya, ma'mun. Fiqh terpercaya, ma'mun dipercaya. Faqala fa ayyur rajuli indaka Ibrahim An-Nakhai. Maka kalau seperti itu, ya, gimana menurut kamu Imam Ibrahim An-Nakhai? Ini orang-orang besar semua ini yang disebut. Ya. Ketika inda zikr sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kenyamanan, hati jadi tenang. Ketika disebut nama orang-orang soleh, bagaimana kalau disebut sayyidis sholihin, pimpinannya orang soleh, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wa bi zikrihi ta'attarat at-turuq wa bi nashri tibihi ta'attarat at-turuq wal manazil wa bi harfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ini haflah-haflah, perayaan-perayaan. Kalau disebut nama Rasulullah jadi mulia, jadi hebat. Jadi apa? Jadi wangi. Sebenarnya bukan kita yang mewangikan nama Nabi Muhammad, tapi mulut kita jadi wangi sebab kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita dibilang sama ulama al-bakhil. Al-bakhil idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu ketika disebutkan nama aku, kata Rasulullah SAW, dia tidak sholawat, biasa-biasa yang cuek bebek. Dan ulama nambahin lagi, bukan aneh ngomong, ulama ya, ulama nambahin lagi. Orang bakhil tuh, dia itu kalau sholawat kepada Rasul SAW setiap hari cuma 200 kali doang. 200 kali sholawat. Termasuk apa enggak? Tanya aja sendiri, antum sendiri. Sholawat pada Nabi Muhammad setiap hari cuma berapa? 200 kali. Itu orang bakhil. Padahal sholawat faedahnya buat dia sendiri. Tarfa'u wa tanfa'u wa tashfa'u wa tanfa'u. Banyak banget. Tarfa'u, mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tashfa'u, memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tanfa'u, memberikan manfaat di dunia ilal akhir. Ya.
tadfa'u menolak, mencegah daripada mara bahaya. Baik, kembali lagi. Qala fa ayyu rajuli indaka Ibrahim an-Nakhai. Lalu bagaimana menurut kamu ya seseorang yang namanya Ibrahim an-Nakhai? Qala qultu imamun min a'immatil muslimin. Wah, dia adalah salah satu imam. Dia salah satu pemimpin di antara pemimpin-pemimpin umat Islam, Ibrahim an-Nakhai. Qala fa ayyu rajuli indaka Alqamah wa Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Kalau kayak gitu, sekarang menurut kamu siapa? Ya, Alqamah itu dan Abdullah bin Mas'ud, sahabat jalil ini. Qala kuntum min afadil ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Alqamah dan Alqamah itu salah seorang tabi'in, pemuka tabi'in, dan Abdullah bin Mas'ud salah satu daripada sahabat-sahabat yang mulia, ya, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Mansur. Jadi kan dia pengen mendapatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri. Ini dia muhaddis juga, faqih juga, mutasawwif, orang ahli apa? Sufi, al-Imam al-Kabir, al-Alif billah, al-Alamah, cocok kalau kayak gini nih. Ya, dipakein apa? Gelar-gelar seperti itu, orang yang dekat sama Allah. Al-Arif billah itu artinya orang yang dekat, kenal sama Allah, kenal banget sama Allah. Makanya kalau buat MC jaga-jaga, jangan gampang ngasih apa? Ngasih gelar. Al-Arif billah. Oh. Itu dahsyat itu al-Arif billah. Orang yang sudah mengenal Allah, dekat sama Allah. Al-Alamah, ngerti semua ilmu. Ya, min usuliha wa fiqhiha wa diqqatiha wa tafasiliha wa balaghiha. Ya, wa juz'iyati min al-lughat. Mantiq semuanya, faraid sama sampai ujung-ujungnya tahu semua itu. Al-Alamah. Ya, Al-Arif billah. Apalagi? Ya, Al-Fahamah. Paham segala sesuatu. Serem kalau kayak gitu. Iya, serem. Ya. Kadang-kadang ada kalau MC mungkin dia pengen gembirain kita kali ya, pengen senengin gitu. Gak seneng kita, bawanya bebannya susah itu. Masya Allah. Dia hadirin sekalian ceramah yang kita tunggu-tunggu. Pernah ada kejadian benar. Berlebihan. Ya. Ceramah yang kita tunggu. As-Sayyid Al-Habib, Habib aja anak, panggil Habib anak masih kurang enak gitu. Habib itu sebenarnya yang umurnya udah 40 tahun, misalnya dari Ali Ba'ala. Umurnya udah 40 tahun, udah istiqomah dia. Ya, dalam ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, gerak-geriknya semuanya istiqomah, 40 tahun dan punya ilmu. Ya. Makanya orang-orang tua kita dulu panggilnya Wan aja deh. Kalau di Jawa namanya Ye. Saya singkat bilang Ye aja Bang. Ye. Bawa nama kamu. Aneh gimana kurang enak. Ya, kalau Habib Ali itu enak. Sayyid aja deh. Itu lagi MC Masya Allah. Ya. Ini ceramah yang kita tunggu-tunggu. Ya, Sayyid Al-Habib, Sayyidul Walid. Belum nikah Sayyidul Walid aja. Suka ini ya, apa namanya? Suka ikut-ikutan aja gitu. Al-Alim Al-Amr. Meneran Al-Alim Al-Amr. Ibn Al-Habib Asy-Syaikh Fadhil Muqaddam. Waduh. Habib Muhammad bin Husain Al Walid ada ceritain Mustafa. Fadhil Muqaddam. Marah bagi Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Balwi. Juga. Ya udah yang enteng-enteng aja dah udah. Soalnya bawahnya itu makanya sebagian ulama itu agak mau dia dikuburi di tempat-tempat keramat. Sebagian padahal dia orang soleh, orang benar-benar taqiyun naqi, benar-benar orang yang bertakwa, bersih, suci. Kenapa? Takut orang-orang ziarahin minta sesuatu sama dia. Wasilahnya kan dia. Boleh fabtahu ilaihi wasilah, cari wasilah karena mereka itu orang yang dekat sama Allah. Tapi pas
kalau ada orang yang minta sama dia, ya, tolongin saya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan kamu. Takut-takutnya di masa hidupnya dia udah bilang, jangan ntar pada datang nanti kalau datang mintain sesuatu sama Allah, saya nggak tahu apakah saya orang yang suada atau asqiya, masih belum tahu. Nanti takut malaikat tanya, nih ada orang ya, minta wasilah sama kamu orang arif billah, orang alim kamu. Serem gitu. Alhamdulillah. Itu daripada tawadhunya para ulama, orang saleh. Makanya orang kalau dia baru-baru belajar menganggap dirinya yang lain bahlul semua. Ini baru level pertama nih. Baru tahu baca kitab atau baru tahu ilmu baru nih. Nganggap yang lain bahlul semua tuh. Orang kampungannya salah semua, bid'ah semua tuh. Agak ada yang benar. Ya. Syirik semua. Tapi kalau dikasih kembali mau juga sih dia. Maulid kasih kembali yang nonton mau juga. Itu kalau level kedua, nah dia baru mengatakan ya Allah, hafidtu syai'an wa dha'a anni asya. Wa dha'a anni asya. Aku tahu sedikit tapi yang kagak tahu lebih banyak. Itu kalau udah level kedua, dia menuntut ilmu. Tapi kalau udah level yang tertinggi, malah dia mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Udah nggak ada ilmunya lagi, saya nggak ada apa-apa. Wa ma utitu minal ilmi illa saya berikan daripada ilmu kecuali sedikit. Itu level tinggi, udah paling apa ya, paling besar, udah paling tinggi derajat keilmuan dia, karena dia menganggap nggak ada ilmu sama sekali. Makanya orang tambah ilmunya sebenarnya harus tambah tawadhu. Baik. Qala fa ayyu rajulin indaka alqamah wa Abdullah ibn Mas'ud qala qultu min afadhil ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa jannati 'adnin, tatkala telah menciptakan surga Aden, da'a Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, intalik, pergilah, ay idhab, fanzur, lihatlah, ila ma khuliqa li ibadi wa awliyai, pergilah kamu lalu kamu lihatlah segala apa yang telah diciptakan untuk para hambaku dan para kekasihku. Sebenarnya ada juga riwayat yang mengatakan ketika sudah selesai semua surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lihat. Ya, disuruh lihat surga, lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gimana surga? Wah, luar biasa ya. Malain ra'at walau musamiat, luar biasa, istimewa semuanya, indah-indah semuanya. Ya, keindahan, kesempurnaan semuanya. Darul thawab, ya, tempatnya pahala itu surga. Kira-kira ya, manusia mau gak masuk ke dalam surga? Kagak ada yang gak mau, semuanya mau. Gak ada yang gak mau. Hatta daripada surga yang paling kecil pasti mau, semuanya mau. Tapi syarat-syaratnya ini wahai Jibril. Kasih syarat-syaratnya. Apa kata malaikat Jibril? Wah, saya ragu ada yang masuk surga ya Rabb. Saya ragu ada yang masuk surga kalau syaratnya seperti ini. Karena manusia ada hawa nafsu. Begitu juga setan mengganggu dan lain sebagainya. Saya ragu ya Rabb. Ya. Coba kamu lihat neraka. Kira-kira ada gak yang mau masuk neraka? Gak ada sama sekali yang mau masuk ke dalam neraka. Walaupun tingkatan yang paling rendah gak ada yang mau. Nih orang-orang sifat-sifatnya masuk neraka seperti ini. Saya ragu. Ya. Ada yang selamat dari api neraka. Takutnya semuanya masuk ke dalam neraka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, panjang itu riwayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmati wasi'at ya kullu syai'. Rahmatku melebihi daripada aku. Dan nanti ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena rahmat dan syafaat, kita mau ngandelin
sebagian amal kita. Ya, ada amal kita yang kita pernah tahu mulai dari kita balik sampai sekarang yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Yakin kita ada amalan itu, ada pernah amal suatu, berbuat suatu kebaikan. Yang kebaikan ini ikhlas lillahi ta'ala khalisah. Ya, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada tampak embel-embel dan yang lain sebagainya. Dan saya yakin amalan saya ini yang saya perbuat bisa membuat saya masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam inna Allah ta'ala khalaqa jannati 'inda Jibril alaihi salam fa qala wa intaliq fanzur ila ma khuliqa li 'ibadihi wa awliya'ihi. Lihatlah wahai Jibril kepada sesuatu yang telah aku ciptakan untuk ibadi, hamba-hambaku, wa awliya'i, kekasihku. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, fadhahaba Jibril alaihi salam. Maka pergilah malaikat Jibril, yatufu fitil kaljinan, berkeliling, tawafa yatufu, berkeliling, ya, di surga-surga itu. Fitil kaljinan, jinan jamak dari jannah. Wa asyrafat ilaihi jariyatun, lalu mendekat kepada malaikat Jibril jariyatun. Jariyah itu seorang wanita muda. Jariyah ini sebenarnya artinya banyak. Ya, tergantung siyaqul kalamnya. Kalau kita nanti lihat di satu kitab, tergantung apa siyaqul kalamnya nanti. Ya, jariyah bermakna gadis. Ada juga bermakna amah, budak, beda. Ada juga bermakna apa? Hayah, ular. Kalau di sini diartikan ular. Fa asyrafat ilaihi jariyatun min huril 'ain, maka mendekat kepada malaikat Jibril seekor ular dari kalangan bidadari. Benar. Jadi harus tahu siyaqul kalamnya itu kalau ketika ada juga bermakna safinah. Jariyah bermakna apa? Safinah, karena dia yajri 'alal ma'. Ya, berlayar di atas air. Apa di dalam Al-Qur'an? Inna lamma taghal ma' hamalnakum 'ala fil jariyah. Inna lamma taghal ma' hamalnakum fil jariyah. Surat Al-Haqqah. Safinah. Ada juga jariyah bermakna nikmah min Allah Ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus kepada kita. Mengalir saja. Mengalir terus. Mengalir terus. Jariyah. Ya. Tapi di sini artinya apa? Jariyah ini gadis yang cantik. Min huril 'ain, dari bidadari. Dari kalangan bidadari, min bil ba'd. Min huril 'ain. Mimba di tilkal qusur, yang muncul nih bidadari dari salah satu gedung-gedung atau istana-istana yang ada di surga. Qusrun jamaknya qusur. Ya, jariyah jamaknya jariyat. Fatabassamat ila Jibril, maka bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, fadha'at jannatu adnin min dhaw'i thanayaha, maka bersinarlah, teranglah surga Aden dengan apa? Sinar dari gigi depan, gigi seri, thaniyah. Ya, jamaknya thanayah, min dhaw'i thanayaha, dari sinar ya gigi bidadari itu. Baru senyum doang bersinar, masya Allah. Gimana? Ya. Fakharra Jibril alaihi salam sajidan, maka malaikat Jibril ya menyungkurkan, merebahkan ya, sajidan, ya, halnya sujud. Fadhanna, karena dia menyangka annahu min nuri rabbil izzah, cahaya itu, sinar itu dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fanadathu, maka bidadari itu berkata, menyeru kepadanya, memanggil, ya amin Allah, wahai malaikat ya kepercayaan Allah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Fama bara ilaiha, maka malaikat Jibril memandang kepadanya, faqala, seraya berkata, subhanalladzi khalaqani, maha suci zat yang telah menciptakan dirimu. Faqalatil jariyah, maka wanita itu berkata, ya amin Allah, wahai malaikat ya utusannya Allah, wahai malaikat kepercayaannya Allah, atadri liman khuliqtu, kamu tahu untuk siapa aku diciptakan di bidadari? Qala la, maka malaikat Jibril berkata, tidak. Qalat, maka ia berkata, innallaha ta'ala khalaqani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku liman athara ridallah ala hawa nafsi, orang
orang yang lebih mengutamakan ridhonya Allah daripada hawa nafsunya, ya, daripada ya nafsunya dirinya sendiri. Amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dia lebih mementingkan perkara dunia, sholat dulu, bisnis dulu, ya, sholat dulu, ya, sholat dulu apa pekerjaan yang lain. Dia lebih mementingkan apa? Ya, dunianya dia. Tapi kalau yang mementingkan akhiratnya, maka dia akan mendapatkan bidadari. Amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa inna jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Menahan dirinya dari hawa nafsu fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah majma'na wa ahbaba lana fi daril firdaus ya rabbana ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Ya liman athara ridallah ala hawa nafsi. Tapi ini bidadari yang cantik-cantik ini sebenarnya kalah semuanya kalau kita mempunyai istri-istri yang soleh. Dia nanti akan menjadi pemimpin bagi bidadari-bidadari. Ya, dan dia paling tercantik di antara bidadari. Ya. Makanya idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha thamaniyati. Kalau sholat 5 waktu ya, puasa bulan Ramadan, ya, terus menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, ini yang nomor 4 rada susah emang, ya, taat kepada suaminya dan kebanyakan, ya, nyangkutnya gara-gara yang nomor 4 ini, wa ta'at zawjaha. Kalau udah 4 aja ini, masya Allah, enak. Qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha thamaniyati. Masuklah kamu surga dari pintu yang ada 8 pintu, masuk dari mana? Katanya ala ukhbirukum bi khairi nisaikum, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu sebaik-baiknya perempuan kalian, perempuan ahli surga apa? Al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ya wada'a yadaha fawqa ala yadi zawjiha, ya, faqalat la adzuqu ghaddan hatta tarda anni. Itu sih enak banget itu. Maukah kalian aku kabarkan sebaik-baiknya perempuan kalian, tanda-tanda sifat-sifat wanita ahli surga? Apa ya Rasulullah? Mereka itu al-walud yang banyak mempunyai anak nasi keturunan. Kenapa? Fa inni ubahi bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku nanti akan membanggakan kalian semuanya, ya, di seluruh umat Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya saya akan banggakan kalian wahai umat. Yang kedua, wadud, yang mesra, yang ganjen sama suaminya, yang pengen dekat sama suaminya. Mesra ini cuma sama suaminya doang, mesra tapi sama suaminya, ya. Yang bikin suaminya kelepek-kelepek, yang bikin suaminya tuh masya Allah nggak mikirin yang lain kecuali dia doang, ya, baru pulang dasinya dibukain, ojek dapat berapa? Alhamdulillah. Jadi kuku kakinya dipotong, ya, al-wadud, mesra, apa ya? Cinta romantis, nah. Al-a'ud ala zawjiha, yang kembali ke suaminya, ya, dia balikin permasalahan pada suaminya. Ada tulis di status WhatsApp, suami kurang ajar, suami kagak tahu diri, atau apa, curhat ke apa? Temennya, curhat ke mertua, curhat ke orang lain, apalagi curhat ke mantan pacarnya. Wah, bahaya itu, ya. Al-a'ud ala zawjiha, yang kembali masalah-masalah dia curhat semuanya, ya, sama suaminya, ya. Allati idza ghadiba, kalau suaminya marah, suaminya nih yang marah, bukan dia yang marah, suaminya yang marah. Allati idza ghadiba wada'a yadaha ala yadi zawjiha, dia menaruh tangannya di atas tangan suaminya, ya. Terus dia berkata, kata Rasulullah SAW, la adzuqu ghaddan, bang, saya nggak bakal menjamin mata saya hatta radita,
sampai kamu ridho sama saya. Saya nggak bakal tidur sampai abang ridho sama saya. Ya, wanita-wanita nanti. Salam ditanya tentang bangunan surga, bina, ya, konstruksi surga. Kaifa binahu, bagaimana bangunan surga itu ya Rasulullah? Faqala labinatun, ya, satu bata min fiddatin, dari perak, wa labinatun min dhahab, ya, dan satu batu juga dari apa? Dhahab, dari emas. Wa milatuha, milat jamaknya muluk, ya, amritah bisa juga. Wa milatuha, dan semennya, plesternya al-miskul adfar, ya, minyak kasturi yang harum aromanya, masya Allah. Wa turabuha za'faran, dan tanah lantainya adalah za'faran. Wa hasba'uha, kerikilnya hasabah, jamaknya hasbah. Asba'uha lu'lu' wal yaqut, dan kerikilnya, ya, terdapat dari mutiara, lu'lu' wal yaqut, dan yaqut. Masya Allah. Ini subhanallah ini. Makanya inna sil'atullah yal ghaliyah, ala inna sil'atullah yal jannah. Ini tawaran Allah kepada kita itu mahal. Tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah surga. Makanya Sayyidina Ali mengatakan i'mal lidaril baqa ridwanu khazin. Al-jaru ahmad wa rahmanu baniha. Beramalah kamu untuk, ya, sesuatu yang kekal abadi, yaitu surga, kekal yang abadi, ya. Khalidina fiha abadi.